Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu dan semangat belajar. Anak-anak, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita mulai bersama-sama yuk nak dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, pada hari ini di video pembelajaran ini kita akan belajar pelajaran 5, yaitu melanjutkan pelajaran kemarin pada minggu yang lalu, yaitu sholat kewajibanku, dan pada sub B hikmah sholat. Sebelumnya Bu Nisa ingin tahu sambil kita ingat-ingat, apa itu nak sholat? Sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan gerakan apa nak? Gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan di dalam sholat kita tidak hanya bergerak saja, tetapi kita juga berdoa. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu isinya adalah doa. Kita tidak hanya sholat, bergerak, menggugurkan kewajiban, itu bukan. Tetapi di dalam sholat kita bersyukur kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita butuh Allah. Untuk itu kita sholat, tidak hanya menggugurkan kewajiban dan bergerak saja, sujud, ruku, tidak ada gunanya. Tetapi di dalam sholat kita harus ingat Allah, dekat dengan Allah, khusyuk dan membaca doa-doa sholat. Tidak hanya bergerak ruku saja, tetapi tanpa membaca doa, itu berarti sholatnya tidak sah. Nah, pada hari ini kita lanjutkan dengan hikmah sholat. Apa itu hikmah? Hikmah itu manfaat. Manfaatnya sholat. Apa saja Bu? Di dalam sholat kita akan merasakan betapa nikmatnya sholat kalau kita khusyuk, tidak hanya menggugurkan kewajiban. Kita konsentrasi kepada Allah, kita bayangkan Allah ada dalam diri kita. Nah, ya apa itu yang namanya hikmah sholat? Apa saja nak? Ada 9 hikmah sholat. Yang pertama adalah selalu ingat Allah. Di dalam sholat kita khusyuk mengingat Allah, karena kita beraktivitas sehari penuh, sehari semalam, kita pasti tidak selalu ingat Allah. Tetapi di dalam sholat kita akan ingat Allah, karena dalam salat kita menyembah Allah, kita berdoa kepada Allah. Nah, itu namanya selalu ingat Allah. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua adalah dekat dengan Allah, merasa diri kita itu dekat sekali dengan Allah. Yang ketiga adalah disiplin waktu. Kenapa disiplin waktu? Ketika waktunya sholat duhur, berarti kita harus sholat duhur. Ketika adzan sudah berkumandang, kita harus langsung mengambil air wudhu, melaksanakan sholat. Itu namanya disiplin. Nah, sholat subuh, pada waktunya sholat subuh kita tidak boleh melakukan sholat maghrib, tetapi ya harus sholat subuh. Semua sholat sudah ditentukan waktunya seperti Bu Nisa jelaskan pada waktu yang lalu. Nah, itu disebut dengan disiplin waktu.
ketika kita sudah mendengarkan azan kita langsung sholat. Itu namanya disiplin waktu. Yang selanjutnya adalah hidup bersih dan suci. Kenapa kok hidup bersih dan suci? Karena sebelum sholat kita harus wudhu. Wudhu termasuk syarat sahnya sholat. Jadi kita menjaga badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita juga harus bersih dan suci. Selain berwudu, pakaian, tempat, dan badan kita pun harus suci. Untuk itu kita kalau sholat berarti menjaga hidup bersih dan suci. Yang kelima adalah hidup tertib dan teratur. Karena di dalam sholat kita harus tertib mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kita habis takbir tidak boleh langsung sujud. Habis takbir membaca doa iftitah, membaca surat pendek, membaca Al-Fatihah, surat pendek. Itu namanya tertib, urut. Tertib itu adalah urut mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Habis membaca surat pendek langsung ruku. Setelah ruku membaca iktidal. Setelah iktidal sujud. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Itu namanya tertib. Tertib itu adalah urut. Kita hidup tertib. Yang keenam adalah bersikap rendah hati di depan Allah. Kita tidak boleh sombong. Apa yang kita miliki itu adalah berkah dari Allah. Kita diberi oleh Allah. Untuk itu kita harus rendah hati, tidak boleh menyombongkan apa yang kita miliki. Kita masih tetap butuh Allah. Yang ketujuh adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Maksudnya kita akhiri sholat itu adalah dengan salam. Di dalam salam terdapat doa untuk memohon keselamatan. Nah, itu namanya hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Meminta kepada Allah untuk diberi keselamatan dirinya maupun orang lain. Dan yang kedelapan adalah hati menjadi tenang dan tentram. Ketika kita sholat pasti hati kita tenang, pasti hati kita tentram. Tetapi kalau kita meninggalkan sholat pasti hati kita akan tidak tenang. Itu kalau anak-anak yang sudah membiasakan sholat. Kalau meninggalkan sholat pasti hidupnya tidak akan tenang. Itu hikmah sholat yang nomor 8. Dan yang terakhir adalah membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Ketika kita sholat berjamaah, pasti kita bersama-sama dengan orang lain. Untuk itu kita membina bersama, bersatu, dan bersaudara. Nah, itu nak hikmah sholat. Pasti kalian akan merasakan dari hikmah sholat 9 ini jika kalian benar-benar melakukan sholatnya dengan khusyuk. Tetapi jika kalian melaksanakan hanya karena menggugurkan kewajiban dan di dalam sholat kalian hanya semata-mata sholat tidak khusyuk, kalian tidak akan merasakan 9 hikmah sholat ini. Coba kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, konsentrasi, khusyuk, mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam. Kalian akan benar-benar merasakan 9 hikmah sholat ini. Itulah nak pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.